jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Benar Bapa, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pada hari yang istimewa ini kami boleh beribadah bersekutu dengan Engkau, di mana kami boleh mengucap syukur atas pertolongan penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024, dan kami boleh memasuki tahun 2025 oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami Bapa, kami mau dengar firman-Mu Bapa. Dan biarlah di tahun 2025 kami percaya Tuhan yang memegang tangan kami tetap ada di dalam naungan, adalah perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena kami adalah ahli waris Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Lalu silakan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Salam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kalau nanti ada sebagian lagi yang belum membawa kesaksian pujian, dan nanti setelah firman ya kita akan bawakan ya. Siapa Bapak Ibu Saudara Tuhan, dan luar biasa ya kita boleh bersaksi ya, walaupun melalui pujian, penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Tapi saya percaya setiap keluarga-keluarga yang sudah tampil tadi, saya percaya itu menjadi teladan, menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, yang keluarga-keluarga yang luar biasa diberkati Tuhan. Ya, saya melihat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya nanti saya setuju keluarga Bapak Buke jika minta ulang lagi lah, karena tadi di bawah, iya kan, di bawah, jadi nanti di altar, iya Bapak. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya tanggal 1 hari ini, nah ada sesuatu yang kita kutip, yang kita terima menjadi berkat bagi kita pada hari ini tanggal 1 Januari 2025 ya, dimana kita melihat adalah misi Maranatha bertahun baru, atau GKB misi Maranatha bertahun baru. Inilah kita hari ini, kita sudah menyambut tahun baru ya. Kita lanjut, kita melihat Roma pasal 8 ayat 17. Saya rindu semua kita mendapat sesuatu berkat yang luar biasa pada hari ini, dan biarlah ini menjadi berkat dan menjadi renungan kita untuk selanjutnya. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 17. Kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Ya nanti bisa dibuka Alkitabnya. Ya, nah, saya tadi salah mengetiknya. Ya. Nah, demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan, di satu hal yang luar biasa, kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah yang sudah dipilih, sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara sekalian Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa kita disebut adalah anak-anak Tuhan? Ya, kalau orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan, sudah dipanggil dan sudah dipilih oleh Tuhan, saudara sekalian Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia wajib dan harus menerima janji-janji Tuhan. Adalah tergenapi firman Tuhan, janji-janji Tuhan adalah kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan saudaraku,
Berarti orang yang menerima janji-janji Tuhan, dialah ahli waris Tuhan. Amin. Dia disebut adalah anak-anak Tuhan. Jadi saudaraku, ada banyak janji-janji Tuhan yang sudah kita terima. Kalau kita boleh melewati tahun 2024, saya percaya ada janji-janji Tuhan yang sudah kita terima, Bapak Ibu. Yaitu berkat-berkat Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyadari, tetapi kita ingat bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2024. Amin. Saudara selain Tuhan, banyak bukti-bukti janji-janji Tuhan yang kita terima di tahun 2024. Saudaraku, mungkin kita mengalami hal-hal yang sedih, kita mengalami duka, mengalami segala sesuatu persoalan dan masalah dalam hidup kita, saudaraku selain Tuhan. Dan saya yakin dan percaya itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Tetapi yang harus kita ingat bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2024. Kita boleh melewati 366 hari. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita boleh melewati 366 hari. Berapa jam, berapa menit, berapa detik kita boleh lewati. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan ternyata persoalan-persoalan yang kita hadapi, semua kita boleh lewati, Bapak Ibu. Ini satu kemenangan bagi kita kalau kita boleh sampai di tanggal 1 Januari 2025 ini. Amin. Satu batra bagi kita untuk kita jalani. Berarti kalau kita boleh menambah kalender lagi, berarti ada sesuatu tanggung jawab kita untuk kita kerjakan di tahun 2025. Seluruh kesilapan Tuhan, kita ingin kebenaran firman Tuhan ini, bahwa dikatakan buat kita, dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Selalu yang biasa. Kalau dikatakan ahli waris, Bapak Ibu saudara Tuhan, di sini dikatakan, maksudnya orang-orang yang hak menerima janji-janji Allah. Ya, jadi sama dengan kalau kita sebagai anak dari orang tua, ada kekayaan, ada harta daripada orang tua. Kepada siapa dia beri? Dikasih kepada orang lain, dikasih kepada siapa-siapa? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi dia harus kasih kepada anak. Benar ya? Dia kasih kepada anaknya. Seberapa hartanya, kekayaannya, dia wariskan, dia berikan kepada anaknya. Itulah yang melanjutkan. Itu melanjutkan, saudaraku silaturahmi. Waktu bapak saya ya, sebelum dia meninggal, dia titip. Dia itu kalian kelola ya. Kalian kelola kebun itu. Ya. Dan kalau kalian jual dan bagi-bagi kepada anak saudara kalian perempuan. Saudara selalu Tuhan, dia berhak untuk memberikan kepada anaknya. Kenapa? Karena kami adalah anaknya. Begitu juga kalau kita benar mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita, tentu kita diberikan berkat-berkat janji-janjinya yang luar biasa. Kalau Dia berkata kepada kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memelihara kita, kita yakini itu pasti akan terjadi di dalam pribadi kita, terjadi di dalam keluarga kita. Katakan amin. Terjadi di tahun 2025. Mari mau katakan untuk bahwa kita adalah dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Jangan kita lagi hanya asal-asalan kita memakai namanya kira-kira atau mudah-mudahan, tapi kita mau berkatakan, aku diberkati tahun 2025, keluargaku akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara Tuhan, itulah kita. Harus kita menyadari kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita mau hidup kita adalah menerima warisannya dari Tuhan, maka mari kita sungguh-sungguh kita harus mengalami perubahan itu. Saya mau katakan buat kita Bapak Ibu, kita yang sudah sampai di tahun 2025, tahun 2025 ini, tak akan mungkin kita kembali di tahun 2024. Tidak bisa lagi kita sentuh dan kita tidak bisa lagi kembali di tahun 2024. Amin. Saudara Tuhan, satu tanggung jawab bagi kita, kita boleh masuk di tahun 2025. Artinya bahwa kenapa kita tidak bisa kembali ke tahun 2024 dan kita tidak bisa sentuh lagi. Itu dalam artinya segala sesuatu
hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, dan sesuatu hal-hal yang masalah-masalah yang lalu, saudara-saudara Tuhan, dan kita akan lupakan semua, kita akan tinggalkan semua, tidak bisa lagi ada hubungannya dengan kita. Amin. Saya mau katakan kita harus mau berubah hidup kita ini, harus berubah hati kita ini. Kalau tahun baru ini, saudara-saudara dalam Tuhan, itu berkata mengubah pikiran kita untuk menerima hal-hal yang baru. Kita baru ciptakan hal yang baru di tahun 2025. Jangan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah selesai tahun baru, kita enggak malas-malas lagi beribadah, malas lagi bersekutu dengan Tuhan. Ayo mari kita semangat. Tanda bukti bahwa kita adalah ahli waris Tuhan, kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Kita harus beriman, harus beriman. Kita mau fokuskan diri kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita melihat ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Coba. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan yang menjadi kenangan bagi kita di tahun 2025 ini? Yang pertama, itu adalah mengingat berkat Tuhan dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan tahun 2025, ya. Saudaraku, kita harus ingat mengingat berkat Tuhan dalam perjalanan tahun, bukan tahun 2025, tahun 2024. Yang kita ingat itu adalah berkat Tuhan, bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang sedih, bukan hal-hal yang membuat kecewa, bukan hal-hal yang membuat putus asa, bukan hal yang iri hati, bukan hal kebencian. Tapi saya yakin dan percaya di tahun 2025 ini kita jemaat Tuhan, kita mau bangkit, Bapak Ibu. Katakan amin. Amin. Kita mau bangkit. Ya, kita mau kerjakan pekerjaan Tuhan ini, saudara bersaudara Tuhan. Saya berdoa buat kita jemaat Tuhan ini, kalau selama ini kita dipuji-puji, ya, dan biarlah nama Tuhan, orang terheran-heran seberapa kita, tetapi kita tetap sehati, kita sekompak. Saudara-saudara Tuhan, mari kita pelihara itu. Di tahun 2025 jangan ada yang berkata, oh iya urusan pagembala itu urusan pelayan itu. Saudara-saudara Tuhan, kalau saudara mengambil bagian dalam melayani di tempat ini, adalah itu untuk Tuhan, bukan untuk kami. Amin. Amin. Saudara-saudara Tuhan, maka saudaraku, kalau melayani bukan karena kami, jangan pernah, ya, mau katakan, jangan pernah menilai bahwa oh kasihan kita Pak Gembala, kasihan kita Ibu Gembala. Jangan. Tetapi saudaraku, benar-benar Bapak Ibu punya niat, punya kerinduan untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang kita rindukan. Saya percaya kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kalau kita prioritaskan pekerjaan Tuhan itu, apapun yang kita kerjakan, kecil besarnya kita kerjakan, Bapak Ibu, yakin dan percaya Tuhan akan jawab, Tuhan akan berkati. Karena apa? Karena kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ini yang kita harus lakukan. Maka kita harus ingat berkat Tuhan itu. Mazmur pasal 103 ayat 2. Coba kita lihat. Next. Nah, Mazmur pasal 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya. Mazmur pasal 103 ini ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini merupakan satu praktek, menjadi ekspresi kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Adakah kita berkata seperti itu? Adakah kita setiap orang-orang percaya berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku? Itulah dikatakan oleh firman Tuhan, mengajak kita supaya jiwa kita ini memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Memuji-muji Tuhan. Setiap hari harus kita memuji-muji Tuhan. Harus kita memuji-muji Tuhan. Setiap hari kita bernyanyi bagi Tuhan itu. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita sudah boleh melewati tahun 2024, kita sudah meninggalkan itu. Dan banyak begitu luar biasa kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Dan itulah yang kita ingat Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan. Bukan hal-hal yang buruk. Jangan hal-hal negatif. Jangan hal yang melemahkan. Tetapi kita harus ingat kebaikan Tuhan itu. Dan saya yakin percaya kalau kita semakin menyaksikan kebaikan itu, maka kita kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu terus dan berlanjut dalam kehidupan kita untuk menjalani tahun 2025. Mari Bapak Ibu kesedihan Tuhan. Boleh kamu katakan, saudara katakan nanti kepada suami, kepada istri, luar biasa ya kebaikan Tuhan. Adakah Bapak Ibu tadi malam berkata itu kepada suami dan kepada istri? Adakah berkata seperti itu, luar biasa ya kebaikan Tuhan dalam tahun 2024 ini? Ada Bapak Ibu yang mengatakan itu kepada suaminya, kepada istrinya, atau kepada anak-anaknya? Adakah berkata seperti itu? Siapa yang sudah mengatakan itu tadi malam Bapak Ibu? Atau hari ini atau tadi pagi? Luar biasa kebaikan Tuhan ya. Ada amin? Amin. Haleluya. Ya. Saudara, kita harus banyak menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Saya kita percaya. Saya mengatakan ini kepada keluarga kami. Tadi malam Bapak Ibu selesai ibadah kami di sini. Kita di sini tadi malam lanjut ibadah keluarga melalui video call. Ya, saya mau katakan kita harus banyak memperkatakan Tuhan baik. Tuhan baik. Keadaan apapun, keuangan kita sekalipun. Karena mereka mengatakan Bapak Ibu, kalau di kampung dunia sekarang ini banyak penyakit anak-anak ya, tapi mari kita memperkatakan sekalipun banyak penyakit, banyak masalah, tapi kita tetap berkata Tuhan baik. Ada amin? Amin. Mampu Bapak Ibu, kita harus katakan Tuhan baik. Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh baik. Haleluya. Ya. Nah, ini kemudian apa lagi? Yang kedua, ini harus kita ingat. Yang kedua adalah introspeksi. Ya. Introspeksi. Ya, dan pengampunan. Kita lihat 1 Yohanes, kita singkat aja. 1 Yohanes pasal 1, ya, apa yang katakan adalah jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara sekalian Tuhan, ini hal yang kedua adalah introspeksi dan pengampunan. Introspeksi diri kita. Harus kita melihat diri kita. Ya, harus kita melihat, mengaku kesalahan kita, bahwa kita ini bukan orang-orang yang sudah sempurna, tapi hari demi hari kita boleh mengakui kelemahan kita kepada Tuhan. Ya, itulah dikatakan adalah jika kita mengaku dosa kita harus mengaku kesalahan kita. Apapun yang menjadi kelemahan kita, apapun yang menjadi kekurangan kita, apapun yang menjadi kesalahan kita, kita harus akui di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Keluarga, suami bisa berkata kepada istri, ya aku menyadari kelemahan saya, aku menyadari kesalahan saya, doakan saya supaya saya terlepas dari situ. Bolehkah kita katakan seperti itu? Saudara sekalian Tuhan, kita harus bisa praktekkan dan kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita bisa saling mengampuni. Inilah namanya introspeksi diri dan pengampunan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi itu mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024. Dan kemudian kita harus mengoreksi diri kita. Karena orang yang mengaku dosa, Tuhan senang. Dan dia bertobat dan Tuhan senang. Hal yang ketiga adalah menyongsong tahun baru dengan iman dan pengharapan. Jadi kalau kita sudah tahan, ya saya percaya kita yang sudah tiba di tahun 2025 ini adalah orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Jangan lagi ada yang putus asa. Jangan ada lagi yang kecewa, yang suka berpikir negatif. Namanya kita sudah maju terus. Kita tidak pernah kembali ke belakang di tahun 2024. Hari demi hari kita boleh lewati. Minggu demi minggu kita boleh lewati. Bulan demi bulan kita boleh lewati. Tahun demi tahun kita boleh lewati. Dan kita tidak mungkin kembali ke tahun-tahun yang sudah kita lewati.
Artinya kita maju terus, kita memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, dan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang kita harus ingat. Menyongsong tahun baru dengan iman. Haleluya. Adakah iman kita? Ya. Adakah iman saudara kalau tahun 2025 apa yang menjadi cita-cita saudara akan tercapai? Ada amin? Adakah iman saudara kalau tahun 2025 bahwa saudara akan diberkati Tuhan, saudara akan dipulihkan Tuhan, saudara akan semakin semangat di dalam melayani Tuhan? Kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudara, pertanyaannya, bagaimana dengan di tahun-tahun yang sudah kita lewati? Adakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita? Adakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyertai kita? Adakah kita percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh kita? Oleh sebab itu, perpisahan tahun dan ketika kita menginjakkan kaki di tahun 2025 ini merupakan satu perubahan dalam hidup kita. Kita harus beriman, ya, harus kita beriman dan berharap kepada Tuhan. Itulah dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Di sana dikatakan di ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk diri kita. Kita mengandalkan otot kita, kita mengandalkan kemampuan kita, kita mengandalkan kepintaran, kecerdasan kita. Saudaraku, no. Di sana dikatakan terkutuk, tidak akan berhasil. Tidak. Tapi saya mau katakan, peganglah janji Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 menjadi kenangan bagi kita hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Biarlah setiap kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga kita, marilah kita mengandalkan Tuhan di tahun 2025. Ada amin? Amin. Mari Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Udah, apapun yang terjadi, kita mau andalkan Tuhan. Kita memang kadang diuji Bapak Ibu, tapi kita diuji apakah kita mengandalkan Tuhan, apakah kita berserah kepada Tuhan, apakah kita berharap kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu kasihan Tuhan, Raja Wali itu, biarlah seperti apa dikatakan di firman Tuhan di Yesaya itu, ya, adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia terbang seperti burung Raja Wali. Lihat Raja Wali, dia semakin terbang tinggi, sekalipun ada gagak yang di punggungnya itu yang mematok dia, tapi dia tidak mau peduli, dia terbang tinggi. Akhirnya masalah itu, gagak itu menjadi tidak mampu untuk menghadapi tingginya daripada terbangnya Raja Wali itu. Makanya saya mau sampaikan buat kita, ayo maju terus Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah mundur. Jangan karena ada masalah, jangan ada persoalan akhirnya kita mundur. Ayo kita terbang tinggi. Biarlah masalah itu makin tersisa dia, makin hilang, dan tidak akan mengikuti kita. Apapun yang persoalan kita di tahun 2024, semua akan ditaklukkan. Katakan amin. Semua apa masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk sakit penyakit, semua itu ditaklukkan karena kita terbang tinggi. Artinya kita tetap mengandalkan Tuhan. Maju terus. Beriman kepada Tuhan. Itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 itu berkata, tanpa iman tidak mungkin Allah berkenan. Berarti orang yang beriman berkenan kepada Tuhan. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah menghidupi kasih sebagai komitmen baru.
Itulah di tahun baru ini kita harus memiliki komitmen Bapak Ibu. Komitmen untuk mengasihi. Ya, komitmen untuk mengasihi. Komitmen untuk mengasihi. Mari kita lihat Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ya, demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Hukum yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Mari kita mengasihi Tuhan. Kita benar-benar mengasihi Tuhan. Di tahun 2025, mari kita harus mengasihi Tuhan. Kita mau punya komitmen di tahun 2020. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Bukti kita mengasihi Tuhan. Dilanjutkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Sudah lengkap Bapak Ibu kasih Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita renungkan firman-Nya siang dan malam, dan kita lakukan hari demi hari. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Ayo di tahun 2025 mari kita komitmen untuk mengasihi Tuhan. Kita boleh komitmen, kita mengambil satu keputusan. Kita punya prinsip, aku tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap mengasihi Tuhan. Di tahun 2025 saya mengambil keputusan, saya komitmen. Jangan hanya asal-asalan. Saudaraku silang Tuhan, saya percaya kalau bukti kita mengasihi Tuhan, saya mau tegaskan kepada kita semua jemaat Tuhan di sana. Ayo, harus kita berubah. Jangan lagi ada yang malas-malas beribadah. Ambil komitmen di tahun 2025. Kalau selama ini kadang-kadang kita hanya mungkin sebulan sekali kita beribadah, ambil waktu Bapak Ibu mulai saat rajin untuk mau beribadah kepada Tuhan. Cobalah kita Bapak Ibu hanya 2 jam paling yang kita beribadah ini. Mungkin kalau kita fellowship bisa sampai 3 jam. Tapi kita ibadah kita itu hanya 2 jam Bapak Ibu kita berikan bagi Tuhan. Coba kalau kita hitung 6 hari kita bekerja, 6 hari kita bekerja kali 24 jam Bapak Ibu, dan kita hanya diminta untuk 2 jam untuk duduk beribadah kepada Tuhan. Ayo mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Jadi jemaat Tuhan yang ada di sini tahun 2025, ayo rajin beribadah, setialah beribadah. Ayo ya, mari kalau kita di sini tepat-tepat waktu, ayo mari kita tepat waktu juga untuk beribadah. Haleluya. Kalau kami di sini Bapak Ibu, ya kalau kami pikir Bapak Ibu itu dari pagi itu sudah sibuk, ya belum lagi Jum, ibadah Jum, doa pribadi, masuk Jum, mempersiapkan belanja, ya nyuci piring, haleluya. Nah, semua Bapak dikerjakan, masak, semua dikerjakan. Tapi puji Tuhan, kita boleh mengatur waktu. Maka saya percaya di tahun 2025 kita harus mengatur waktu kita. Ya, kita yang mengatur waktu kita. Katakan amin. Bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu kita. Inilah hal yang luar biasa. Saya percaya kita harus rajin. Mungkin mulai bulan 2 kita mulai komsel kita di rumah. Saya percaya ya, rumah kita menjadi rumah doa. Dan di sana, di mana ada rumah doa, maka di sana ada lawatan Tuhan, di sana ada mujizat Tuhan, di sana ada berkat-berkat Tuhan. Mari kita yakin itu rumah kita menjadi rumah Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kemudian apa selanjutnya? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Haleluya. Mari, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Keluarga kita, suami-suami mengasihi istri, istri juga harus mengasihi. Semua keluarga, anak-anak kita harus bisa mengasihi. Dan juga sesama jemaat, sesama teman-teman kita mengasihi mereka. Haleluya. Ya, kita harus mengasihi karena kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan.
Karena kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara Tuhan, percayalah ya saudara yang terkasih, hari ini kita menyerahkan tahun yang telah berlalu kepada Tuhan dengan segala keberhasilan dan kegala-galanya. Kita tidak ingat lagi saudara-saudara Tuhan, dan kita mau maju. Kita juga yang mempersembahkan tahun yang baru, tahun 2025, meminta agar Tuhan membimbing dan mengarahkan kita dalam setiap langkah-langkah kita. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu setia dalam kesulitan atau sukacita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan iman yang teguh, marilah kita melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2025, membawa terang Kristus ke dalam dunia. Percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita percaya, kita mau pegang. Oleh sebab itu, mari kita fokuskan hidup kita untuk mau benar-benar untuk mengasihi Tuhan, komitmen untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang menjadi ada 4 yang menjadi kenangan bagi kita pada hari ini adalah mengingat berkat Tuhan dalam perjalanan tahun ini, dan juga introspeksi dan pengampunan, dan juga menyongsong tahun baru dengan iman dan pengharapan, dan menghidupi kasih sebagai komitmen baru. Ya, jangan ada lagi yang padam rohnya. Ya, biarlah roh kita menyala-nyala. Haleluya. Katakan sebelah kiri kanan saudara, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan kendor. Ya. Jadi biarlah kita menyala-nyala. Mari kita menyala dan menyala. Haleluya. Jangan padam. Ya, jangan padam di tahun 2025. Kadang kalau kita sudah melewati tahun baru ini, setelah ini nanti mulai malas-malas. Jangan Bapak Ibu, ya, jangan padamkan. Jadi kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah firman Tuhan. Kita sebenarnya sebentar lagi nanti kita manggat-manggat Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi biarlah ini firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami. Biar tahun 2025 kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.